Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Tomagfiroh dari Prodi Manajemen dengan NIM 289225015. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi dari mata kuliah Statistik Bisnis oleh dosen pengampu Ibu Irvia Eriza, SPDI MPD. Saya bacakan mengenai definisi ukuran pemusatan. Yang kedua ada rata-rata hitung data tunggal. Ketiga, rata-rata hitung data berkelompok. Keempat, median data tunggal. Kelima, median data berkelompok. Keenam, modus data tunggal. Ketujuh, modus data berkelompok. Kedelapan, modus data tunggal. Dan yang terakhir, modus data berkelompok. Yang pertama, definisi ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan atau measure of central tendency adalah nilai yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan data dengan mengidentifikasikan pusat dari kumpulan data tersebut. Ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan adalah rata-rata atau mean, median, dan modus. Contoh soal, seorang guru ingin menghitung nilai rata-rata ujian di kelasnya. Berikut merupakan kumpulan nilai dari 11 siswa. Siswa 1 sampai 11 memiliki nilai 5, 70, 90, 60, 50, 65, 100, 70, 70, 55, dan 90. Berapa nilai rata-rata 11 siswa tersebut? Soal yang kedua, berikut merupakan nilai dari 11 siswa pada contoh sebelumnya. 50, 70, 90, 60, 50, 65, 100, 70, 70, 55, 90. Jadi berapa nilai median dari 11 siswa tersebut? Soal modus, nilai 11 siswa yaitu 50, 70, 90, 60, 50, 65, 100, 70, 70, 55, dan 90. Bisa dihitung berapa nilai modus dari 11 siswa tersebut. Yang kedua ada rata-rata hitung data tunggal. Rata-rata data tunggal dipengaruhi oleh jumlah semua data dan banyaknya data itu sendiri. Secara matematis, rumus rata-rata data tunggal dinyatakan sebagai berikut. X sama dengan X1 atau data 1 ditambah X data 2 hingga X data jumlah data per banyaknya data atau N. Dan keterangan sebagai berikut. X melambangkan nilai rata-rata. X1 data ke-1, X2 data kedua, X ketiga data ketiga, X4 data keempat, Xn data ke N, dan N banyaknya data. Rata-rata hitung data berkelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk kelas-kelas interval. Setiap kelas biasanya memiliki panjang interval yang sama. Ada 3 cara menghitung rata-rata data berkelompok, yaitu dengan menggunakan titik tengah, menggunakan simpangan rata-rata sementara, dan menggunakan kode atau coding. Rumus ketiga cara perhitungan rata-rata data berkelompok tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan titik tengah atau biasa menggunakan cara biasa. Yang kedua, menggunakan simpangan rata-rata sementara, di mana DI sama dengan XS sampai XI. Yang ketiga, bisa menggunakan pengkodean atau coding. X sama dengan XS atau rata-rata sementara ditambah min dikali frekuensi data dikali kode kelas dibagi banyaknya kelas. Berikut contoh soal penggunaan ketiga mode di atas. Sebanyak 21 pekerja dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Data tinggi badan dibuat dalam bentuk kelas-kelas interval. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut. Terdapat pada tabel berikut nih, tinggi badan 151 sampai 155,
dengan frekuensi 3, 156 sampai 160 tinggi badan dengan frekuensi 4, tinggi badan dengan 161 sampai 165 dengan frekuensi 4, tinggi badan 166 sampai 170 dengan frekuensi 5, tinggi badan 171 sampai 175 dengan frekuensi 3, dan tinggi badan 176 sampai 180 frekuensi 2. Hitunglah rata-rata tinggi badan pekerja dengan menggunakan titik tengah, simpel rata-rata sementara, dan cara coding. Yang keempat adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Median jumlah data ganjil dengan rumus sama dengan median sama dengan X dikali N ditambah 1/2. Median jumlah data genap dengan rumus median sama dengan setengah dikali X dikali N/2 ditambah X dikali N/2 tambah 1. Ada contoh soal 5 anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Dari hasil perhitungan mereka diketahui jumlah kelereng mereka adalah sebagai berikut: 5, 6, 7, 3, 2. Median dari jumlah kelereng tersebut adalah, kita urutin dari yang terkecil dulu hingga yang terbesar, yaitu mediannya menjadi 5. Data berkelompok. Median data kelompok merupakan jenis data median yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan telah dikelompokkan dalam kelas interval secara matematis. Adapun rumus yang digunakan median data berkelompok adalah median sama dengan TB ditambah setengah kali N kurangi F dikali I per FM. TB melambangkan tepi bawah kelas median, P sama dengan 0,5 atau dengan hak paten, I sama dengan interval, N sama dengan jumlah frekuensi, F jumlah frekuensi sebelum kelas median, dan FM frekuensi sebelum kelas median. Terdapat contoh soal sebuah pendataan dilakukan oleh sekelompok penilai. Modus adalah penjelasan tentang suatu kelompok data dengan menggunakan nilai yang sering muncul dalam kelompok data tersebut, atau bisa dikatakan juga nilai yang populer, menjadi mode dalam sekelompok data. Seorang siswa dijadikan sebagai sampel, diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan sebagai berikut: 17, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, 170. Tentukan modus tinggi badan siswa. Di sini 170. Modus data berkelompok merupakan jenis modus yang ditentukan dari nilai tengah kelas interval yang memiliki nilai terbanyak. Namun nilai yang dihasilkan masih berupa nilai kasar. Agar nilai menjadi halus digunakan rumus MO atau modus sama dengan L sama dengan DI per D1 tambah D2 kali I. L melambangkan tepi bawah kelas modus. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. I melambangkan interval kelas atau lebar kelas. Berikut terdapat contoh nilai modus dari data tabel di bawah. Cukup sekian sedikit pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.